Teman-teman inspirasi, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya mati dalam keadaan tidak tenang? Bukan karena ajal yang datang perlahan, tapi karena direnggut paksa, dalam ketakutan, dalam kekerasan, dan dalam ketidakadilan yang membisu. Hari itu, tahun 2016, langit di Cirebon tampak biasa saja. Tidak ada firasat, tidak ada tanda, tapi di balik suasana yang tenang, sebuah tragedi sedang menunggu untuk ditulis oleh darah, oleh jeritan, dan oleh luka yang tak akan pernah sembuh bagi keluarga yang ditinggalkan. Namanya Vina, seorang gadis remaja, 19 tahun. Seperti remaja pada umumnya, ia punya harapan, cinta pada keluarganya, dan cita-cita yang ia simpan diam-diam di dalam hati. Tapi hidupnya berakhir secara mengenaskan, bukan di ranjang rumah sakit, bukan dalam pelukan orang yang ia cintai, melainkan di pinggir jalan, tubuhnya remuk, dan jiwanya terdampar di antara dua dunia, antara yang hidup dan yang sudah mati. Polisi menyebut ini kecelakaan, tapi ada sesuatu yang tak cocok. Luka-lukanya terlalu banyak, terlalu kejam, dan yang paling menyakitkan, suara Vina telah dibungkam, bahkan setelah nyawanya diambil. Namun, di budaya kita, terutama di tanah Jawa, ada satu kepercayaan yang tak pernah mati. Jika seseorang meninggal dengan cara yang tak wajar, maka rohnya akan tinggal selama 7 hari. 7 hari yang menjadi jendela antara dunia ini dan dunia sana. 7 hari untuk menuntaskan yang belum selesai. Cerita yang akan kalian dengar hari ini bukan sekadar cerita mistis. Ini bukan hanya kisah hantu yang menampakkan diri. Ini adalah Vina. Sebelum 7 hari, kisah nyata tentang seorang gadis yang menolak dilupakan, menolak dibungkam, bahkan setelah kematian. Selama 7 hari, arwah Vina diyakini muncul, menuntut keadilan, mengejar kebenaran, dan menghantui mereka yang telah mencuri hidupnya. Tapi siapa mereka? Kenapa Vina tak bisa pergi dengan tenang? Dan apakah keadilan benar-benar bisa ditegakkan jika dunia sudah memilih untuk menutup mata? Melalui narasi ini, cerita penuh makna. Inspirasi ingin mengajak kalian menyelami sisi tergelap dari tragedi manusia. Tentang kekerasan yang dibungkam, tentang roh yang tak bisa istirahat, dan tentang cinta seorang ibu yang bertarung melawan waktu, bahkan melawan dunia gaib, demi satu hal, keadilan untuk anaknya. Ikuti kisahnya. Dengarkan baik-baik setiap petunjuknya. Karena ini bukan hanya cerita tentang kematian. Ini adalah cerita tentang perjuangan dari balik alam. Teman-teman inspirasi, selamat datang di cerita Vina. Sebelum 7 hari. Cerita yang tak hanya menyeramkan, tapi juga menampar nurani kita semua. Di sebuah sudut kota Cirebon, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota, ada sebuah rumah sederhana dengan pagar besi yang mulai berkarat, dan halaman kecil yang dipenuhi pot bunga seadanya. Disitulah Vina tinggal bersama ibunya. Ayahnya sudah lama tiada. Sejak kecil, Vina tumbuh sebagai anak yang manis, penyayang, dan tidak banyak menuntut. Ia bukan gadis populer yang disorot banyak orang, tapi mereka yang mengenalnya tahu. Vina punya hati yang besar. Pagi-pagi, ia selalu membantu ibunya menyiapkan sarapan. Lalu berangkat ke sekolah dengan sepeda tua peninggalan almarhum ayahnya. Ia rajin, pendiam, dan seringkali tenggelam dalam buku-buku. Cita-citanya sederhana, bisa jadi perawat agar bisa menolong orang lain seperti dulu ketika ia merawat ayahnya yang sakit keras. Tidak ada ambisi besar, tidak ada rencana yang muluk, hanya keinginan untuk hidup damai, bahagia, dan berguna. Lingkungan tempat tinggal Vina bukan lingkungan ideal. Di daerah itu, geng motor bukan hal asing. Setiap malam minggu, suara knalpot bising sering terdengar seperti nyanyian neraka yang mengganggu tidur warga. Tapi Vina tahu cara menjaga jarak. Ia tidak pernah ikut-ikutan, tidak pernah keluar malam. Bahkan, teman dekatnya hanya 1-2 orang yang ia percaya sepenuh hati. Meski begitu, ibunya sering gelisah.
ada rasa was-was yang sulit dijelaskan. Rasa yang hanya bisa dirasakan oleh seorang ibu yang tahu bahwa dunianya rapuh. Karena di luar rumah, dunia tidak selalu ramah kepada anak perempuan. Apalagi anak perempuan seperti Vina, terlalu baik, terlalu tulus, dan terlalu percaya pada kebaikan orang. Vina sering menuliskan isi hatinya di buku harian kecil. Di sana, ia menyimpan mimpi-mimpi kecilnya, ketakutannya, dan doa-doa malamnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan menjadi bagian dari cerita yang kelam. Bahwa namanya kelak akan disebut dalam bisik-bisik orang yang ketakutan. Bahwa dirinya akan menjadi korban dari sesuatu yang lebih besar dan lebih kejam dari yang pernah ia bayangkan. Dan mungkin pada suatu titik, ia mulai merasa ada yang mengintai. Tapi seperti banyak remaja lain, ia memilih diam, memilih mengabaikan. Karena dunia akan selalu terlihat lebih aman ketika kita belum melihat wajah sesungguhnya dari kegelapan. Malam itu, ia masih seperti biasanya. Tidak ada yang tampak berbeda. Tidak ada pertanda langit akan runtuh. Ia berpamitan seperti biasa. Ibunya bahkan sempat menanyakan apakah ia akan pulang terlambat. Vina menjawab dengan tenang, "Enggak, paling jam 7 juga udah di rumah." Itulah kalimat terakhir yang didengar ibunya. Malam itu, jam dinding rumah berdetak lebih lambat. Angin terasa lebih dingin dari biasanya. Dan di jalanan sepi yang hanya diterangi lampu oranye redup, takdir sudah menunggu. Menunggu untuk mencabut sebuah jiwa yang belum waktunya pergi. Dan disinilah semuanya dimulai. Vina tidak pernah sampai rumah malam itu. Tapi jejaknya tidak pernah benar-benar hilang. Karena sesuatu atau seseorang ingin kisah ini tidak selesai begitu saja. Dan yang terjadi selanjutnya akan mengubah segalanya. Waktu menunjukkan pukul 18.50 saat Vina meninggalkan rumah temannya di kawasan Cirebon Timur. Ia mengayuh sepedanya perlahan di bawah langit senja yang memudar, di antara suara azan maghrib dan jalanan yang mulai lengang. Sore itu sebenarnya terasa biasa. Tidak ada hujan, tidak ada angin besar, dan tidak ada sesuatu pun yang tampak mengancam. Tapi bagi Vina, itu adalah perjalanan terakhir. Sekitar 1 jam kemudian, warga menemukan sesosok tubuh di pinggir jalan, tergeletak tak bergerak dengan luka parah di kepala dan kaki yang tampak remuk. Di sampingnya, sepeda tua milik Vina ringsek tak berbentuk. Polisi datang, ambulans datang, tapi tidak ada yang bisa dilakukan selain menutupi tubuh itu dengan kain putih. Kabar cepat menyebar. Ibunya datang dengan langkah gemetar. Wajahnya pucat pasi. Saat kain itu dibuka, dan ia melihat wajah anaknya yang sudah tak bernyawa, dunia runtuh seketika. Jeritannya menembus malam, memecah sunyi, dan mengguncang semua yang mendengar. Tapi itu baru permulaan. Polisi menyimpulkan, kecelakaan. Mereka menyebut bahwa Vina kemungkinan tertabrak dan terlempar dari sepedanya. Luka-lukanya dinilai sesuai dengan benturan keras akibat tabrakan. Kasus ditutup dengan cepat. Jenazah segera dibawa pulang untuk dimakamkan, tapi tak semua percaya. Beberapa warga di sekitar lokasi kejadian merasa ada yang aneh. Malam itu, beberapa orang mengaku mendengar teriakan minta tolong. Beberapa lainnya mengaku melihat sekelompok pemuda dengan motor melintas beramai-ramai, tertawa keras, seolah baru selesai melakukan sesuatu yang brutal. Tapi tidak ada saksi yang berani berbicara terang-terangan. Ibu Vina tidak percaya ini kecelakaan. Ia melihat luka-luka di tubuh anaknya. Luka lebam di lengan, kuku yang patah seperti habis mencakar sesuatu, dan bagian tubuh bawah yang tampak tidak wajar untuk disebut akibat kecelakaan. Tapi suaranya tak didengar. Dunia terlalu sibuk menyingkirkan rasa tidak nyaman dengan kesimpulan cepat. Tabrakan. Mati. Selesai. Dan disinilah semuanya mulai terasa salah. Malam pertama, setelah kematian Vina, rumah itu tidak pernah benar-benar sunyi. Ibu Vina bermimpi bertemu putrinya, berdiri di depan pintu rumah, dengan wajah penuh luka dan mata yang memohon. Ia terbangun dalam ketakutan, memanggil nama anaknya, hanya untuk menemukan sekelilingnya sepi. Tapi bau melati, samar-samar, mulai mengisi ruangan. Hari kedua, suara langkah kaki terdengar di lorong rumah,
pada pukul 2 dini hari. Hari ketiga, jendela kamar Vina terbuka sendiri meski telah dikunci. Dan hari keempat, tetangga mengaku melihat sosok gadis berseragam sekolah berdiri di depan gerbang, lalu menghilang. Tidak ada yang bisa menjelaskan. Tapi satu hal menjadi jelas, Vina belum pergi. Ia masih ada. Dan ia mencoba mengatakan sesuatu yang tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Karena mungkin kematiannya bukan hanya tragis, tapi juga ditutupi, penutup bagian. Ketika arwah belum tenang, dan dunia menolak mendengar. Terkadang suara dari alam lain akan berbicara dengan caranya sendiri. Dan malam demi malam, rahasia kelam yang disembunyikan mulai merayap keluar dari bayang-bayang. Setelah hari keempat, rumah itu berubah. Udara di dalamnya menjadi lebih dingin dari biasanya. Bahkan saat matahari sedang tinggi. Ibu Vina mulai kehilangan waktu tidurnya. Bukan karena mimpi buruk, tetapi karena suara-suara yang muncul ketika malam datang. Langkah kaki, suara sepeda berderit, terkadang suara tangisan tertahan dari arah kamar Vina. Semua itu muncul tanpa asal, tanpa bentuk. Dan setiap kali itu terjadi, aroma melati memenuhi udara. Aroma yang sama yang dulu digunakan Vina untuk mandi setiap pagi sebelum sekolah. Tetangga yang tinggal di seberang jalan mulai melihat hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Seorang bapak tua yang duduk di beranda rumahnya mengaku melihat sesosok gadis muda berdiri di bawah tiang listrik dekat tempat Vina ditemukan. Ia berdiri kaku, mengenakan rok sekolah dan rambut terurai, menunduk seperti sedang menanti sesuatu. Tapi ketika dipanggil, sosok itu lenyap, seolah ditelan malam. Ibu Vina tidak ingin percaya, tapi tubuhnya bicara lain. Ia mulai sering gemetar tanpa sebab. Jantungnya berdetak cepat ketika berada di dekat kamar anaknya. Malam kelima, ia terbangun karena suara pintu terbuka sendiri. Dan di ujung lorong rumahnya, samar-samar, ia melihat siluet. Wajah itu, wajah yang ia kenal, meski kini diliputi bayangan. Seorang tetua desa akhirnya datang. Ia sudah lama dipercaya warga sebagai seseorang yang paham soal batas antara yang hidup dan yang mati. Saat masuk ke rumah Vina, ia hanya diam lama, lalu berkata, "Pelan, anak ini belum selesai urusannya, arwahnya masih di sini." Menurut kepercayaan Jawa, terutama dalam tradisi spiritual lokal, arwah yang mati tidak wajar akan gentayangan selama 7 hari. Selama waktu itu, jiwa mereka masih bisa merasakan, melihat, bahkan berusaha berkomunikasi. Mereka tidak akan tenang, hingga kebenaran terungkap, hingga dendamnya reda, hingga sesuatu yang belum selesai diselesaikan. Malam itu, sebuah ritual kecil dilakukan. Ibu Vina duduk bersimpuh, memegang foto anaknya. Lilin menyala, air bunga ditaburkan. Sang tetua membaca doa dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh mereka yang belajar dari leluhur. Saat itu, di tengah keheningan, terdengar suara tangisan lirih dari dalam kamar Vina. Tetua itu kemudian berkata, dia ingin bicara, tapi bukan lewat suara. Dia akan beri tanda. Perhatikan baik-baik. Dan benar saja, keesokan harinya, Ibu Vina menemukan buku harian Vina tergeletak di lantai, terbuka pada halaman yang sebelumnya kosong. Di situ tertulis dengan tulisan tangan. Mereka bertujuh, motor besar, gelap. Aku takut. Tangannya gemetar saat membaca. Ia tahu Vina menulis ini setelah kematian, atau mungkin melalui sesuatu atau seseorang. Hari berganti, dan setiap malam jadi semakin berat. Kini bukan hanya Ibu Vina yang merasakannya. Beberapa anak muda yang sering nongkrong dekat lokasi kejadian mulai menghindari tempat itu. Mereka bilang, ada yang menatap dari balik bayangan. Ada suara sepeda melintas, tapi tak ada siapapun di sana. Vina sedang mencoba berbicara, tapi dunia terlalu terbiasa membungkam korban. Terlalu cepat menyebut kecelakaan. Terlalu malas menggali lebih dalam. Dan kini, mereka tak lagi punya pilihan. Arwah yang belum tenang bukanlah sekadar cerita rakyat. Mereka adalah bisikan dari keadilan yang tertunda. Dan Vina mulai menunjukkan bahwa ia belum menyerah.
Karena dalam diamnya, ia menyimpan satu tujuan. Kebenaran harus keluar dari kuburnya. Hari ke-6 setelah kematian Vina, suasana di rumahnya semakin berat. Bukan hanya dingin, tapi seperti ada sesuatu yang menahan udara. Setiap sudut rumah seolah menyimpan rahasia. Dinding kamar terasa berbicara dalam diam, dan benda-benda kecil mulai bergerak dengan sendirinya. Pulpen jatuh tanpa sebab. Jendela terbuka, lalu menutup meski tidak ada angin. Gantungan baju bergoyang seperti disentuh oleh tangan yang tak terlihat. Ibu Vina merasa hidup dalam antara dua dunia, yang kasat mata dan yang tak terlihat namun nyata. Pagi itu, ia menemukan sebuah kertas di bawah ranjang Vina. Bukan sembarang kertas. Ini potongan dari surat yang seperti ditulis dalam kondisi tergesa. Tulisan tangan Vina tampak goyah, namun terbaca. Aku dibuntuti. Mereka mabuk. Bilang jangan cerita ke siapa-siapa. Hatinya mencelos. Ia tak pernah tahu anaknya menyimpan rasa takut sebesar ini. Mengapa tidak pernah bercerita? Mengapa semua ini tersembunyi begitu lama? Dengan sisa tenaga dan keberanian, Ibu Vina memutuskan kembali ke lokasi tempat Vina ditemukan. Sendirian, hanya dengan doa di bibir dan harapan di dada. Ia berdiri lama di sana. Jalan aspal yang retak, bekas darah yang telah lama dibersihkan, dan tiang listrik tua yang menjulang seperti saksi bisu kejadian malam itu. Ia menunduk, dan dalam kerikil, ia menemukan sesuatu. Sebuah pin logam kecil, dengan inisial J. Entah milik siapa, tapi bukan milik Vina. Ia mengenali semua benda yang dipakai anaknya. Pin ini asing, dan bersih, seperti baru saja jatuh. Hari berikutnya, ia pergi ke warung dekat lokasi kejadian, bertanya pelan-pelan pada warga sekitar. Tak semua berani bicara, tapi satu orang, seorang ibu tua yang tinggal tak jauh dari situ, berani membuka mulut. Malam itu, katanya, ada suara teriakan, lalu deru motor saling menyusul. Sekitar 7 motor besar melintas. Beberapa tertawa keras, salah satu bahkan berhenti sebentar di depan rumahnya, sebelum tancap gas ke arah jalan kecil yang menuju hutan semak. Yang perempuan itu sempat lari, tapi dikejar, katanya. Saya lihat dari celah jendela, tapi saya takut. Maaf, itu bukan kecelakaan, itu perburuan. Ibu Vina kembali ke rumah dengan tubuh gemetar, tapi malamnya ia mendengar suara lain. Bukan lagi tangisan, melainkan ketukan lembut. Dari arah lemari, baju milik Vina. Saat dibuka, sebuah amplop jatuh dari celah rak paling atas. Isinya foto. Foto itu diambil saat Vina sedang duduk di bangku taman dekat sekolah, tapi bukan Vina yang menjadi pusat gambar. Di belakangnya, jauh di latar belakang, ada sekelompok remaja laki-laki dengan motor, mengenakan jaket hitam yang sama. Salah satunya menatap lurus ke arah kamera, dengan wajah seperti mengenal siapa yang memegang lensa. Foto itu menjadi petunjuk yang mengerikan. Vina mungkin sudah tahu siapa mereka, dan mereka tahu, Vina tahu. Sisa waktunya tinggal 2 malam. Setelah 7 hari, arwahnya akan pergi. Jika ia tenang, tapi jelas, ia belum tenang. Karena mereka yang seharusnya bertanggung jawab masih bebas, masih tertawa, dan masih menutup semua jejak mereka. Petunjuk demi petunjuk terus bermunculan. Buku harian yang muncul di tempat berbeda. Kertas sobekan dengan tulisan samar, dan kadang suara. Suara yang membisikkan nama. Nama-nama yang tak dikenal sang ibu, tapi pasti sangat berarti bagi Vina. Kini, bukan hanya arwah yang berbicara, tapi juga kenyataan yang tak bisa lagi diabaikan. Ketika dunia menolak mendengar, kadang kebenaran memilih jalannya sendiri, melalui benda mati, bisikan angin, dan ingatan yang menolak dibungkam. Dan Vina terus berjuang dari tempat yang tak lagi bernyawa, demi satu hal, keadilan yang belum selesai. Hari ke-7 akhirnya tiba, waktu yang ditunggu-tunggu oleh arwah Vina, dan juga waktu yang membuat dunia semakin cemas. Ibu Vina merasa ada tekanan yang semakin berat, seperti tak ada ruang untuk bernapas di rumah itu. Setiap sudut rumah menyimpan rasa takut yang semakin mengintens.
Tiap detik terasa seperti detik terakhir yang harus dilewati. Apa yang akan terjadi ketika waktu habis? Apakah arwah anaknya akan pergi begitu saja, membawa kebenaran yang belum sempat terungkap? Tapi Ibu Vina tahu, Vina belum siap untuk pergi. Arwahnya masih berkeliaran, mencari sesuatu yang lebih dari sekadar penebusan. Vina ingin keadilan, sebuah keadilan yang tidak bisa didapatkan hanya dengan mengingat nama baik orang yang telah meninggalkannya. Keinginan Vina untuk berbicara semakin keras dan semakin jelas. Ia tidak akan tenang sampai orang-orang itu, mereka yang merenggut hidupnya, mendapatkan hukuman yang layak. Malam itu, setelah Ibu Vina kembali dari tempat ritual yang dilakukan beberapa hari lalu, ia menemukan hal yang lebih mengejutkan. Di meja ruang tamu, ada sebuah amplop coklat. Amplop itu terlihat usang, seolah sudah lama ada di sana. Namun anehnya, ia tidak melihat amplop itu sebelumnya. Dengan ragu, ia membuka amplop tersebut. Di dalamnya, ada satu surat yang ditulis tangan dengan tinta hitam, tebal, dan terlihat penuh emosi. Isinya tidak hanya menulis nama-nama orang yang terlibat, tapi juga kisah yang tak pernah diungkapkan sebelumnya, kisah Vina yang mencoba berlari dari mereka yang terus mengejarnya. Nama-nama yang ada di surat itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di kalangan geng motor. Mereka yang dikenal karena kekerasan dan intimidasi. 7 nama, 7 orang, setiap nama berhubungan dengan satu wajah yang selalu tampak di dalam mimpi buruk Vina. Wajah-wajah itu tidak asing. Wajah-wajah yang pernah dilihat oleh banyak orang di jalanan Cirebon. Mereka adalah kelompok geng motor yang terkenal dengan kekejaman mereka. Dikenal karena perbuatan-perbuatan kejam yang mereka sembunyikan dengan angkuh. Nama pertama adalah Doni, pemimpin geng motor itu. Seorang pria bertubuh besar dengan tatapan mata yang dingin. Lalu ada Andri, tangan kanan Doni, yang tidak pernah lepas dari kekerasan. Di bawahnya ada nama Yadi, Rudi, Sandi, dan Fajar, yang dikenal dengan kekasaran mereka, serta Budi dan Dedi, 2 orang yang selalu menjadi pengikut, siap mengikuti perintah tanpa banyak bicara. Malam itu, Ibu Vina tahu ini adalah panggilan untuk menghadapi mereka. Mereka adalah sumber dari semua penderitaan yang dirasakan Vina. Mereka adalah alasan mengapa arwah anaknya belum tenang. Setiap nama di surat itu memiliki dosa masing-masing, dan mereka harus mempertanggungjawabkannya. Ketika Ibu Vina menatap surat itu, sebuah perasaan campur aduk muncul, kemarahan, kebingungan, dan ketakutan. Apakah dirinya sanggup menghadapi mereka? Apa yang harus dilakukan? Arwah Vina hanya bisa berkomunikasi melalui petunjuk-petunjuk samar. Ia tidak bisa berbicara langsung. Tapi jelas, petunjuk-petunjuk itu sudah cukup. Ibu Vina harus bertindak. Untuk Vina, untuk kebenaran. Malam itu juga, Ibu Vina memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Dengan tekad yang kuat, ia menyusuri setiap jejak yang bisa mengarah pada mereka. Ia pergi ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Vina, ke sekolah, ke warung, dan ke sudut-sudut kota yang sering dilewati anaknya. Di sana, ia mulai mendengar lebih banyak cerita. Beberapa orang mulai berani membuka mulut. Mereka yang dulu diam, kini mulai bicara. Mereka yang dulu hanya melihat, mulai mengenali tanda-tanda yang jelas. Di balik ketakutan mereka, muncul keberanian. Ibu Vina kembali ke rumah. Tubuhnya lelah dan tangannya gemetar. Tapi ia tahu, ia tidak bisa mundur. Waktunya semakin dekat. Arwah Vina tidak akan meninggalkan dunia ini sebelum keadilan ditegakkan. Dan kini, dengan bantuan orang-orang yang berani bicara, sebuah rencana mulai terbentuk. Namun, bukan hanya kebenaran yang harus ditemukan. Ada hal lain yang lebih besar yang harus dihadapi. 7 orang ini yang tak hanya melukai Vina, tapi juga memperkosa kebenaran itu sendiri dan bersembunyi di balik ketakutan yang mereka ciptakan. Ketika 7 orang itu tidak bisa lagi bersembunyi dalam bayang-bayang. Dan ketika arwah Vina mulai menuntut keadilan yang seharusnya mereka terima, ketegangan mulai membuncah. Waktu terus berjalan, dan rasa takut mulai menyebar di antara mereka. Kebenaran tidak akan lagi bisa dibungkam, dan keadilan
akan segera datang. Waktu berjalan semakin mendekat, dan Ibu Vina tahu bahwa ia tak punya banyak waktu lagi. Pagi itu, hari ke-7, dimulai dengan suasana yang semakin menekan. Hatinya penuh dengan kecemasan dan rasa takut, tetapi juga dipenuhi dengan tekad yang semakin kuat. Tidak hanya karena ia ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian anaknya, tetapi karena suara dari dunia lain semakin keras. Vina ingin sesuatu diselesaikan sebelum waktunya habis, dan Ibu Vina tak bisa lagi menunggu. Langkah pertama adalah mengunjungi 7 nama yang ada di dalam surat itu. Ia tahu, ini akan menjadi perjalanan yang sangat berbahaya, tapi tidak ada pilihan lain. Arwah Vina sudah menunjukkan tanda-tanda yang jelas. Semua petunjuk itu menuju satu hal, kebenaran yang harus diungkap, dan pengakuan yang harus datang dari mereka yang bertanggung jawab. Ibu Vina memutuskan untuk menemui orang-orang yang selama ini hanya diketahui sebagai bayang-bayang. Dia mulai dengan Doni, pemimpin geng motor itu. Ia mengetahui rumah Doni berada di pinggiran kota, sebuah tempat terpencil yang jauh dari keramaian. Rumah itu kecil, kumuh, dan dikelilingi tembok tinggi dengan kawat berduri di sekelilingnya. Semua pintu tertutup rapat dan hanya ada sedikit cahaya yang tembus dari jendela yang terhalang oleh tirai lusuh. Dengan hati-hati, Ibu Vina mendekat ke pintu rumah itu. Ada ketegangan yang mencengkeram hatinya. Ia tahu bahwa berhadapan dengan Doni akan menjadi hal yang paling sulit. Tapi di balik ketakutannya, ada sebuah keyakinan yang tumbuh. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban. Ia mengetuk pintu. Suara ketukan itu bergema di lorong kosong, menyiratkan kesepian dan ketegangan yang memenuhi udara. Beberapa detik berlalu sebelum pintu itu terbuka sedikit, menampilkan Doni dengan tatapan curiga. Matanya merah, tubuhnya tampak lelah, seolah-olah dia baru saja terbangun dari mimpi buruknya sendiri. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan itu. Sesuatu yang tak bisa disembunyikan. Rasa takut yang tersembunyi di balik sikap dingin dan arogan. "Kenapa kamu datang ke sini?" Suara Doni terdengar kasar, seperti suara seseorang yang telah lama hidup dalam kebohongan. Ibu Vina berdiri tegak. "Anakku, Vina, dia tidak mati begitu saja. Kamu tahu apa yang terjadi. Kamu dan teman-temanmu." Doni terdiam sejenak. Wajahnya menegang, lalu ia menyeringai dengan sinis. "Apa yang kamu inginkan, Ibu? Kamu pikir datang ke sini bisa mengubah apa-apa?" Namun, Ibu Vina tidak mundur. "Aku ingin tahu mengapa kalian membiarkan Vina mati begitu saja. Aku ingin tahu siapa yang bertanggung jawab. Dan aku akan memastikan semuanya keluar." Semua kebenaran tiba-tiba. Di belakang Doni, Ibu Vina melihat sesuatu yang mengerikan. Di dinding rumah itu, ada gambar-gambar yang menggambarkan kehidupan gelap mereka. Gambar motor besar, wajah-wajah yang saling tertawa dengan kebanggaan, dan simbol-simbol yang menunjukkan kekuasaan dan ketakutan yang mereka sebar. Semua gambar itu seolah menertawakan ketidakberdayaan orang-orang seperti Vina. Doni mendelikan matanya, lalu dengan kasar menutup pintu tanpa berkata lagi. Namun, Ibu Vina tidak bergerak. Ia berdiri di sana, menatap pintu yang tertutup rapat, merasakan kehadiran yang menekan. Sadar atau tidak, Doni tahu. Ia tahu bahwa arwah Vina tidak akan pergi. Ia tahu bahwa kebenaran akan terbongkar. Keesokan harinya, Ibu Vina mencoba mendatangi rumah lainnya. Kali ini, ia pergi ke rumah Rudi, yang juga berada di daerah yang sama. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita muda yang tampak sangat ketakutan. Wanita itu memberitahu Ibu Vina bahwa Rudi sudah tidak tinggal di rumah lagi. Ia baru saja pergi keluar kota. Tapi ada sesuatu yang mencurigakan. Sebelum meninggalkan rumah, Rudi sempat meninggalkan sebuah pesan singkat yang tertulis di meja makan. Pesan itu berbunyi, "Jangan cari tahu, ini akan berakhir buruk untukmu." Satu persatu, Ibu Vina mengunjungi mereka semua. Setiap pertemuan meninggalkan jejak ketakutan, ketegangan, dan ancaman yang semakin nyata. Mereka mulai mengetahui bahwa Vina tidak akan berhenti. Dan Ibu Vina semakin yakin bahwa ada lebih dari sekadar kebenaran yang tersembunyi. Ada rasa takut yang sangat dalam.
Mereka tidak hanya bersembunyi dari hukum, tetapi juga dari kenyataan yang akan mereka hadapi. Malam itu, Ibu Vina pulang dengan hati yang berat. Semua yang ia dapatkan adalah penolakan dan ancaman. Tapi dalam dirinya, ada satu kekuatan yang tidak bisa dipadamkan. Keinginan untuk mengungkapkan kebenaran, meskipun itu berarti menghadapi bahaya yang tak terduga. Ia tahu, Vina tidak akan tenang sampai mereka semua menghadapinya. 7 orang itu mungkin berpikir bahwa mereka bisa melarikan diri dari kebenaran. Namun, setiap langkah yang mereka coba ambil semakin mempercepat waktu yang mereka miliki, karena pada akhirnya tidak ada yang bisa bersembunyi selamanya. Kebenaran akan menemui mereka, entah dengan cara apapun. Waktu sudah hampir habis. Hanya 1 malam lagi sebelum 7 hari berakhir. Setiap detik yang berlalu terasa semakin mencekam, seolah dunia ini semakin sempit. Ibu Vina tahu bahwa apapun yang terjadi malam ini, itu akan menjadi titik balik dari semuanya. Arwah Vina tidak akan pergi, dan ia tidak akan berhenti sampai orang-orang itu, yang dengan mudahnya mengabaikan nyawa seorang anak, menghadapinya. Tidak ada yang bisa menghindar lagi, semua akan terungkap. Hari itu dimulai dengan kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Pagi yang biasanya cerah, kali ini terasa berat, bahkan udara pun tampak membisu. Ibu Vina merasa sesuatu yang besar sedang datang, sesuatu yang menuntut pembalasan. Sebelum ia memutuskan untuk bertemu mereka sekali lagi, ia memandang ke arah kamar Vina. Semua barang-barang yang dulu penuh warna, kini tampak sepi dan sunyi. Tapi di sudut meja, ada benda yang memancar dalam keheningan. Sebuah foto kecil yang ditinggalkan oleh Vina sebelum hari terakhirnya. Dalam foto itu, Vina tersenyum cerah, meski di belakangnya ada sesuatu yang tak bisa dipahami. Seorang pria dengan jaket hitam yang dikenal Ibu Vina sebagai Doni. Itulah saat di mana rasa takut Ibu Vina beralih menjadi kemarahan yang tak terelakkan. Ini bukan hanya tentang kehilangan seorang anak. Ini tentang apa yang telah mereka lakukan dengan begitu kejam dan dengan hati yang penuh kebencian. Mereka tidak hanya merampas nyawa, mereka merampas masa depan, harapan, dan impian yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak muda. Dan kini mereka harus bertanggung jawab. Pukul 10 malam, Ibu Vina tiba di sebuah lapangan terbuka di pinggir kota. Tempat yang selama ini menjadi tempat pertemuan geng motor itu. Tempat ini sepi, terkubur dalam keheningan malam yang dalam, dengan hanya suara angin yang terdengar menggoyangkan dedaunan. Di ujung lapangan, beberapa motor terparkir. Di bawah sinar lampu yang redup, 7 orang itu berkumpul. Mereka tidak tahu bahwa Ibu Vina sudah mengetahui semuanya. Mereka tidak tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir mereka bisa bersembunyi. Ibu Vina memanggil mereka. Berani. Dengan suara yang begitu keras, menggema di malam yang sunyi. Doni, Andri, kalian harus membayar atas apa yang telah kalian lakukan pada anakku. Mereka semua terdiam sejenak, sebelum Doni yang pertama kali menoleh ke arahnya dengan tatapan tajam. Apa yang kamu inginkan, Ibu? Cukup datang ke sini hanya untuk mengusik ketenangan kami. Suaranya bergetar dengan ancaman yang sudah tak bisa lagi disembunyikan. Ibu Vina tidak mundur. Aku tidak akan pergi tanpa mendapatkan jawaban. Aku ingin kalian mengakui semua yang telah kalian lakukan. Doni menggeram dan memerintahkan anak buahnya untuk berdiri di sekitar Ibu Vina. Mereka sudah siap, terlihat dari cara mereka memegang senjata kecil yang tersembunyi di balik jaket mereka. Namun, Ibu Vina tahu bahwa dia tidak datang untuk melawan mereka secara fisik. Dia datang untuk memaksa mereka mengakui kebenaran. Dan dengan keyakinan yang penuh, ia mulai menyebut satu persatu nama mereka. Ketika ia menyebutkan nama Yadi, Rudi, Fajar, dan seterusnya, satu persatu, mereka mulai terdiam. Ada sesuatu yang berubah dalam sikap mereka, sebuah ketegangan yang mencekam. Keheningan itu hanya pecah dengan suara deru motor yang semakin keras, semakin dekat. Dalam kegelisahan yang memuncak, Doni mengangkat tangannya dan berkata dengan suara yang terengah, "Kamu pikir datang ke sini akan mengubah segalanya, Ibu? Mereka sudah membayar harganya." Namun, ada ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka duga.
Ini bukan hanya tentang pertemuan fisik atau ancaman, ini tentang pengakuan yang belum pernah dilakukan. Dan dalam keheningan yang tegang itu, sesuatu berubah. Beberapa dari mereka mulai mundur, tatapan mereka mulai terbata-bata, seperti mereka tahu bahwa malam ini adalah malam yang berbeda. Bukan lagi tentang menghindari masalah, melainkan tentang menghadapinya. Pada saat itu, arwah Vina yang selama ini hanya menjadi bisikan samar, mulai mengisi udara dengan kekuatan yang tak bisa dipungkiri. Angin mulai berhembus kencang, seperti memanggil sesuatu yang jauh lebih besar. Di antara mereka yang sudah mulai cemas, sebuah cahaya yang sangat terang muncul di tengah kegelapan. Tiba-tiba, tampak bayangan wajah Vina, jelas di tengah lapangan. Tak ada kata-kata, hanya pandangan yang tajam dan penuh penyesalan. Ibu Vina bisa merasakan kehadiran anaknya. Dan itu adalah pertanda Vina siap untuk mendapatkan balasan atas segala kekejaman yang telah ia alami. Mereka yang ada di sana kini tahu, mereka tidak bisa melarikan diri lagi. Malam ini, bukan hanya arwah Vina yang menghampiri mereka, tetapi juga kebenaran yang mereka tak bisa hindari. Dalam ketegangan yang mencekam, arwah yang terabaikan selama ini akan menemukan jalannya. Dan mereka yang berusaha menutupi dosa mereka kini harus menghadapi akibat dari tindakan yang tak termaafkan. Malam itu, angin mulai mereda, dan keheningan kembali menyelimuti lapangan. Namun, ada sesuatu yang sangat berbeda. Mereka yang berdiri di sana, Doni, Andri, Rudi, Yadi, Sandi, Fajar, Budi, dan Dedi, tidak lagi bisa mengelak. Pandangan mereka tidak hanya tertuju pada Ibu Vina, tetapi juga pada bayangan arwah Vina yang semakin jelas di depan mata mereka. Sesuatu yang mereka coba hindari selama ini, kini ada di depan mereka, nyata dan tidak dapat disangkal. Ibu Vina merasa detak jantungnya semakin cepat. Ia tahu bahwa waktu semakin sedikit. Arwah anaknya menuntut keadilan, dan kini saatnya untuk mengungkapkan semuanya. Dalam ketegangan yang semakin mencengkeram, ia mengangkat suaranya dan berkata dengan keyakinan yang baru ditemukan, "Aku datang, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk memastikan kalian mendapatkan apa yang seharusnya. Vina tidak akan pernah tenang sebelum kalian menghadapinya. Semua dosa kalian harus terbayar." Doni, yang selama ini menganggap dirinya tak tersentuh, mulai merasa terguncang. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri, kini menunjukkan keraguan. "Kamu pikir kami bisa ditakuti dengan cerita-cerita seperti ini?" Suaranya bergetar. Meski ia berusaha keras untuk mempertahankan kendali, kebenaran sudah lama terlambat. Tapi Ibu Vina tidak gentar. Kebenaran selalu datang pada waktunya. Kalian mungkin bisa menghindar dari hukum manusia, tapi kalian tidak bisa menghindar dari kebenaran itu. Vina telah menjadi pengingat untuk kita semua, dan pengingat itu tidak akan pernah hilang. Seketika, bayangan arwah Vina semakin terang, seolah menggambarkan kebenaran yang tak bisa dibendung lagi. Ketika wajah Vina yang tampak begitu menyedihkan muncul di depan mereka, mereka mulai merasakan sesuatu yang sangat berat. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sebuah beban moral yang menyusup ke dalam hati mereka, dan sebuah kesadaran bahwa mereka tak bisa lagi bersembunyi. Di saat-saat terakhir ini, Ibu Vina hanya bisa berharap. Ia berharap bahwa dengan kehadiran arwah anaknya, kebenaran ini bisa disampaikan tanpa harus melalui darah atau kekerasan. Arwah Vina tidak menginginkan pembalasan, ia hanya menginginkan agar mereka mengakui dosa mereka. Dengan pengakuan itu, mungkin sedikit kedamaian bisa ditemukan, baik bagi Vina maupun bagi Ibu Vina. Namun, meskipun keadilan yang dicari hampir terwujud, masih ada pertanyaan yang menggantung di udara. Apa yang akan terjadi pada mereka yang telah berbuat salah? Bisakah mereka menerima konsekuensi dari tindakan mereka? Atau akankah mereka memilih untuk terus bersembunyi dalam kebohongan? Keputusan mereka sekarang akan menentukan apakah mereka akan mendapat kesempatan untuk bertobat atau dihantui oleh bayang-bayang mereka selamanya. Saat ketegangan itu mencapai puncaknya, salah satu dari mereka, yang paling muda, Fajar, akhirnya maju dengan langkah yang gemetar. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar.
Ia tampaknya tidak bisa menahan beban di hatinya lebih lama lagi. Ia menatap Ibu Vina dan lalu berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, Kami salah. Semua yang kami lakukan, kami tahu itu salah. Tapi kami takut. Kami takut dengan Doni. Kami takut dengan apa yang akan terjadi pada kami jika kami mengakui semuanya. Ibu Vina menatap Fajar dengan mata yang penuh rasa kasihan. Kalian takut? Kenapa hanya sekarang kalian merasa takut? Apa yang terjadi pada Vina, anakku, yang bahkan tidak bisa melarikan diri dari mereka yang berkuasa? Fajar menundukkan kepalanya, merasakan perasaan bersalah yang menyesakkan dadanya. Kami tidak pernah berani melawan. Kami hanya mengikuti perintah Doni. Tapi kali ini, kami tidak bisa lagi diam. Kami tidak bisa lagi membiarkan dia menghancurkan hidup orang lain. Doni yang berdiri di belakang mereka mulai terlihat semakin gelisah. Ia tahu, kedatangan Fajar ini menandakan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. 7 orang ini dulu begitu teguh dalam kebohongan mereka, sekarang mulai merasakan bahwa kebenaran itu lebih besar dari semua ketakutan mereka. Dengan hati yang semakin berat, Doni akhirnya berbicara. Baiklah, kami mengakui semuanya. Vina, dia memang salah satu dari kalian yang tidak pantas berakhir seperti itu. Kami yang melakukan itu. Namun, pengakuan itu tidak membawa kedamaian seketika. Ketegangan tetap membara. Dan meskipun mereka mengakui dosa-dosa mereka, ada sebuah rasa takut yang menahan mereka untuk menerima apa yang telah terjadi. Kebenaran telah terungkap, dan penyesalan mulai menghantui mereka. Tapi bagi Ibu Vina, keadilan belum sepenuhnya terwujud. Meskipun mereka mengakui kesalahan mereka, ada satu hal yang masih harus diputuskan. Apa yang akan terjadi pada mereka? Akankah ada pembalasan yang datang? Akankah mereka menerima konsekuensi dari perbuatan mereka? Ketegangan mencapai puncaknya ketika akhirnya Ibu Vina membuat keputusan yang tak terduga. Dalam keheningan yang dalam, ia berdiri tegak di depan 7 orang itu, menatap mereka dengan mata yang penuh tekad. Mereka telah mengakui dosa mereka, tetapi ada yang lebih penting dari itu, pengampunan. Vina mungkin tidak akan pernah mendapatkan kembali hidupnya. Tidak ada yang bisa mengembalikannya. Tapi kalian masih hidup, dan itu adalah kesempatan terakhir kalian, kata Ibu Vina dengan suara yang penuh harapan dan pengertian. Kalian bisa memilih untuk menjadi lebih baik, atau kalian bisa memilih untuk terus hidup dengan bayang-bayang dosa kalian. Ada keheningan yang panjang setelah itu. Mereka yang berdiri di sana mulai merasa takut, tidak hanya karena apa yang telah mereka lakukan, tetapi juga karena kesempatan kedua yang diberikan oleh Ibu Vina. Mereka tidak tahu apa yang harus dipilih, mengakui kesalahan mereka dan berusaha berubah, atau hidup dalam ketakutan bahwa kebenaran akan selalu menghantui mereka. Saat-saat terakhir malam itu, Ibu Vina menatap mereka dengan penuh keprihatinan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kalian, tetapi satu hal yang pasti, Vina tidak akan pernah mati dalam hati kita. Dia akan tetap hidup dalam kebenaran yang telah kalian akui. Saat malam itu berakhir, keheningan yang menguasai lapangan itu bukan hanya karena kegelapan, tetapi juga karena pemikiran yang dalam. Keputusan yang diambil malam itu tidak hanya mempengaruhi mereka yang terlibat, tetapi juga memberi mereka kesempatan untuk memilih perubahan atau kejatuhan. Bagaimanapun, kebenaran sudah terungkap dan itu akan terus hidup. Ketika kita melihat ke belakang, cerita tentang Vina bukan sekadar kisah tentang kehilangan atau kekerasan yang tak terampuni. Ini adalah sebuah pengingat yang menggugah hati kita untuk selalu mencari keadilan, bahkan ketika dunia tampaknya membisu terhadapnya. Sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa tidak ada yang bisa lolos dari kebenaran. Apa yang kita lakukan, baik atau buruk, akan selalu meninggalkan jejak. Jejak yang tidak bisa dipadamkan begitu saja, bahkan oleh waktu. Ibu Vina, dalam setiap langkahnya yang penuh harapan dan keteguhan, mengajarkan kita bahwa meskipun hidup kita dilanda duka yang mendalam, masih ada kesempatan untuk memperbaiki, untuk mengungkapkan kebenaran, dan untuk menerima pengampunan. Terkadang, kita harus berhadapan dengan kenyataan yang pahit untuk menemukan kedamaian. Dan dalam proses itu, kita belajar untuk lebih menghargai hidup,
dan lebih berhati-hati dalam tindakan kita terhadap orang lain. Arwah Vina yang terperangkap di antara dunia yang tidak adil menunjukkan kepada kita bahwa bahkan dalam kegelapan, kebenaran selalu menemukan jalannya. Mungkin kita tidak bisa mengembalikan apa yang hilang, tetapi kita bisa memastikan bahwa apa yang terjadi tidak akan terlupakan. Dan disinilah, dalam cerita yang penuh luka ini, ada ruang untuk pembelajaran dan perubahan, baik bagi mereka yang berbuat salah maupun bagi kita semua. Teman-teman inspirasi, cerita ini mengingatkan kita tentang pentingnya keadilan, tentang pentingnya mengakui kesalahan, dan tentang bagaimana kita bisa merespons setiap tantangan hidup dengan keberanian untuk berubah. Apa yang terjadi jika kita tidak berbicara atau mengungkapkan kebenaran? Apa yang terjadi jika kita terus membiarkan kejahatan mengalir tanpa ada yang berani untuk melawannya? Kami ingin mendengar pendapat kalian. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Apakah kalian percaya bahwa setiap tindakan, baik atau buruk, akan mendapatkan balasan yang setimpal? Atau mungkin kalian pernah mengalami situasi serupa yang mengubah cara pandang kalian terhadap keadilan dan pengampunan? Jangan ragu untuk berbagi pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian merasa terinspirasi oleh cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya. Di Cerita Penuh Makna Inspirasi, kami selalu berusaha memberikan kisah-kisah yang menginspirasi dan menggugah emosi.